Kebo Iwe adalah sosok yang disegani oleh banyak masyarakat Bali. Ia adalah panglima pasukan kerajaan pendahulu Bali pada masa pemerintahan Sri Tapahulung atau Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Kebo Iwe adalah sosok pemuda yang suka menolong. Dia membangun banyak sumur dan pura. Dia juga membuat sebuah taruna berisikan pemuda-pemuda. Kesaktian Kebo Iwe mulai terdengar dan diberitakan kemana-mana, sampai pada Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, sang pemimpin kerajaan berdahulu. Aku telah mendengar tentang kesaktian Kebo Iwe, pemuda belah batu itu. Aku memberikan titah kepada kalian untuk membawakan Kebo Iwe kemari. Baik, Baginda. Kebo Iwe lantas diperintahkan menghadap kerajaan. Karena kesaktiannya, dia diangkat menjadi patih kerajaan berdahulu oleh Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Kesaktian Kebo Iwe sungguh sangat memukau, hingga terdengar ke kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Ratu Trimbuwana Tunggadewi. Maka diutuslah patih besar Gajah Mada untuk ia melakukan tipu muslihat dengan menghadap Raja Bali dan menawarkan perdamaian untuk mempersatukan Nusantara. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Bali. Maka dari itu, sudikah Kebo Iwe menerima tawaran hamba untuk menikah dengan putri pilihan kami dari Lemah Tulis? Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesetiaan sebagai abdi negara, maka Kebo Iwe pun bersedia menerima tawaran dari Gajah Mada. Sebelum Kebo Iwe datang ke tanah Jawa, ia melakukan pertapaan meminta petunjuk kepada Tuhan untuk menjalankan setiap tugasnya. Setelah itu, Kebo Iwe datang sendiri menyeberang ke tanah Jawa menggunakan perahu. Namun, di tengah perjalanan ada hujan badai dan petir, seperti pertanda alam yang tidak baik. Kebo Iwe semakin waspada dan berhati-hati dengan pertanda ini. Sesampainya di tanah Jawa, Kebo Iwe lantas menghadap kepada Ratu Majapahit, Putri Tribuana Tunggadewi. Hai Kebo Iwe, aku sudah mendengar kesaktianmu di seluruh pesohor negeri ini. Maka, sudikah kamu menikah dengan putri dari Lemah Tulis, wanita terhormat pilihanku? Saya bersedia, Ratu. Baiklah, jika begitu, aku punya satu permintaan untukmu. Buatlah sumur supaya warga bisa meminum air dari sumur buatanmu. Baik, Yang Mulia. Kebo Iwe mulai membuat sumur. Baginya, membuat sumur sangatlah mudah karena dia sudah terbiasa membuatnya. Tak lama, lubang galian sumur semakin dalam. Para prajurit atas perintah Gajah Mada lantas melemparkan batu ke dalam sumur itu hingga Kebo Iwe terkubur. Karena kesaktiannya, Kebo Iwe berhasil bangkit dari bongkahan batu-batu tadi dan bangkit melawan Gajah Mada. Wahai Patih Gajah Mada, sungguh jahat niatmu itu. Aku hanya melaksanakan titah Ratu. Kebo Iwe bukanlah lawan yang mudah bagi Gajah Mada. Semua kekuatan ia kerahkan untuk melawan kesaktian Kebo Iwe. Di tengah pertarungan yang sengit, Kebo Iwe mendapatkan penglihatan tentang patih Gajah Mada. Penglihatan itu menunjukkan bahwa patih ini akan membuat sejarah yang sangat luar biasa. Dia melihat sebuah kekuatan yang sangat besar ada pada Gajah Mada. Dan suatu saat ketika kekuatan ini lenyap, maka Bali yang akan mewarisi kekuatan tersebut. Kebo Iwe lantas mengalah di tangan Gajah Mada demi kesejahteraan dan kekuatan yang akan diwariskan ke tanah Bali. Setelah kematian Kebo Iwe, Majapahit menginvasi Bali, dan karena serangan habis-habisan itu, Bali akhirnya diambil alih oleh Majapahit. Gajah Mada, kamu harus memegang titahku. Ketika aku lenyap, kamu harus mempersatukan Nusantara dan tetap memelihara Bali sesulit apapun keadaannya. Mengingat satu janji Patih Majapahit kepada Kebo Iwe,
yaitu Gajah Mada harus tetap memikirkan kesejahteraan Bali di masa depan setelah Kebo Iwa gugur. Gajah Mada menempatkan para pemikir Majapahit di Bali beserta orang-orang hebat yang sangat mahir dalam hal sastra dan seni, sehingga setiap bangunan arsitektur di Bali memiliki nilai filosofi rohani yang tinggi di setiap sudutnya. Bali kini dikenal sebagai Majapahit di masa modern ini. Kekuatan yang diwariskan saat itu membuat Bali menjadi pulau paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Tetapi Bali tetap berpegang teguh mempertahankan kebudayaannya dan menjaga nilai-nilai para leluhurnya terdahulu. Demikian kekuatan itu menjadi nyata di tanah Bali.